Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 8 yang Bapak cintai, bertemu kembali pada pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan garis lurus. Pada pertemuan atau pembelajaran sebelumnya di modul MTK 8 4.2, kalian sudah mempelajari materi tentang gradien garis lurus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari modul materi MTK 8 4.3 tentang kedudukan dua garis lurus. Nah, materi sebelumnya tentang gradien yang sudah kalian pelajari di modul 4.2, nanti ada keterkaitannya dengan materi 4.3 tentang kedudukan dua garis lurus. Maka alangkah baiknya kalian mempelajari kembali atau dibuka kembali modul sebelumnya tentang gradien garis lurus ya. Dan nanti di materi kedudukan dua garis lurus itu akan membantu sekali dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, kita masuk ke materi kedudukan dua garis lurus. Namun sebelumnya kita awali dulu pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada materi kali ini tentang kedudukan dua garis lurus, ini kita banyak nanti berhadapan dengan kasus-kasus yang kalian alami atau yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari ya. Ini Bapak tampilkan ada 6 gambar yang ada kaitannya dengan garis. Di sini 2 garis atau lebih ya. Kemungkinan 2 garis itu kemungkinannya ada beberapa yang akan terjadi. Di antaranya ada yang saling sejajar ya, saling sejajar, saling berimpit, saling berpotongan tegak lurus, dan saling berpotongan tidak tegak lurus. Namun nanti pada pembelajarannya hanya akan dibahas tentang saling sejajar dan saling tegak lurus. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas ada 3 atau 4 kemungkinan garis itu bersinggungan atau berpotongan ya. Nah, pada gambar 1 ini ada 2 garis. Ini gambar rel kereta dan gambar 1 dan gambar 2. Kemungkinan ini ada 2 ya. Ini garisnya yang pertama yang gambar 1 ini saling sejajar. Ya. Jadi jaraknya sama, arahnya sama. Maka ini sebutnya saling sejajar. Yang kedua adalah yang sejajar. Di gambar 2 ada yang saling sejajar. Nah, ini kan rel kereta sama ya. Saling sejajar. Di gambar 3 juga ada yang saling sejajar. Jadi arahnya itu sama kalau saling sejajar. Nah, sedangkan kalau berhimpit itu dia menyatu garisnya. Seolah-olah dia garisnya satu, padahal ada 2 ya. Itu namanya berhimpit. Namun itu tidak kita bahas secara lebih mendalam. Nah, yang berikutnya adalah saling sejajar tadi ya. Nah, ini di gambar 4 ini ada yang saling sejajar. Ya, di jendela ini kan ada garis ya yang saling sejajar. Nah, yang berikutnya adalah saling berpotongan, tidak tegak lurus. Berpotongan tapi tidak tegak lurus ya. Jadi dia bentuk sudut perpotongannya nanti bukan 90 derajat. Sedangkan kalau saling berpotongan tegak lurus itu sudut perpotongannya 90 derajat ya. Kita bahas sekarang yang perpotongannya tidak 90 derajat, ini tidak tegak lurus seperti ini ya. Jadi sudut perpotongan ini, titik perpotongannya ini sudutnya tidak 90 derajat. Ya, ini titik perpotongannya tidak 90 derajat. Maka disebutnya saling berpotongan tidak tegak lurus. Sedangkan kalau yang saling berpotongan tegak lurus, sudut perpotongannya 90 derajat.
Biasanya contoh pada lantai ini ya, beam keramik, ini membentuk 90 derajat, sama seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini perpotongannya 90 derajat. Ini titik potongnya di sini. Jadi sudut perpotongannya 90 derajat. Jadi yang membedakan saling tegak lurus dengan yang berpotongan tidak tegak lurus dengan yang berpotongan tidak tegak lurus itu perbedaannya pada sudut perpotongannya ya. Kalau yang perpotongannya sudutnya 90 derajat berarti tegak lurus. Berarti kalau yang tidak 90 derajat tidak tegak lurus. Jadi kemungkinannya untuk kedudukan garis itu ada 3 yang akan terjadi. 1, saling sejajar, arahnya sama. Ya, ini arahnya sama. Yang ini arahnya sama. Ya, arahnya sama itu sebutnya sejajar. Ya, seperti rel kereta ya. Tapi kalau yang saling berpotongan tidak tegak lurus, dia berpotongan, ada 2 garis berpotongan. Ya, tapi sudutnya tidak 90 derajat. Sedangkan yang berpotongan tegak lurus, saling berpotongan tegak lurus, sudutnya 90 derajat. Jadi kemungkinannya ada 3. Ya. Saling sejajar, saling berpotongan tidak tegak lurus, saling berpotongan tegak lurus. Terusnya ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana mengetahui 2 atau lebih? Ya, 2 atau lebih, karena kemungkinan garis itu tidak hanya 2, bisa lebih. Pada diagram kartesius yang dikatakan dia itu saling sejajar, berpotongan tegak lurus, atau berpotongan tidak tegak lurus. Ya. Jadi bagaimana suatu garis atau 2 buah garis atau lebih dikatakan saling sejajar, berpotongan tegak lurus, atau berpotongan tidak tegak lurus. Nah ini di bawah ini ada kurva. Pada diagram kartesius ada kurva 1, kurva 2, dan kurva 3. Nah, pada kurva yang pertama, ini garis 1 dan garis 2. Garis 1 ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah, sedangkan garis 2 ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Nah, yang pada kurva yang pertama ini 2 garis saling sejajar. Ya. Arahnya sama, jarak antar garis di sininya sama. Maka dia pasti tidak akan berpotongan. Jadi garis yang saling sejajar sudah dipastikan tidak berpotongan. Sedangkan kurva kedua ini 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah ini yang maksud Bapak ya. Jadi kalau berpotongan tegak lurus itu sudut perpotongannya ini 90 derajat atau dengan kata lain dia siku-siku. Ya, 90 derajat, sudutnya siku-siku ya. Sedangkan kalau yang garis kurva yang ketiga ini berpotongan sama. Ya, ada titik potongnya. Ya. Sedangkan dia tidak sudutnya tidak 90 derajat, bisa sudut lancip atau sudut tumpul ya. Nah, untuk kurva 1, 2 garis yang sejajar. Nah, kita sudah belajar di modul sebelumnya tentang gradien. Untuk kurva 1 yang 2 garis saling sejajar, ini gradiennya sama, sudah dipastikan sama. Karena kemiringannya sama, maka gradiennya sama. Maka kedua garis saling sejajar. Syaratnya adalah M1, maksudnya M1 adalah gradien garis 1, M2 adalah gradien garis 2. Itu nilainya sama, maka dia akan sejajar garisnya. Jika gradiennya sama, maka kedua garis saling sejajar. Ya, arahnya sama, jaraknya sama. Sedangkan untuk kurva kedua, 2 garis saling berpotongan tegak lurus, ini syaratnya adalah sudah pasti gradiennya berbeda. Ya, kalau sejajar gradiennya sama persis, sedangkan untuk berpotongan sudah dipastikan gradiennya berbeda. Nah, untuk yang tegak lurus, ya, jika M1 gradien garis 1 dikalikan gradien garis 2, maka nilainya min 1. Jika nilainya min 1, maka kedua garis saling berpotongan tegak lurus. Ya. Jadi dengan kata lain, cirinya yang paling gampang adalah jika gradiennya berbeda, salah satunya negatif, ya, dan jika dikalikan hasilnya min 1, maka kedua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus. Sedangkan pada kurva ketiga, ini 2 garis saling berpotongan tidak tegak lurus, sama, gradiennya berbeda. Namun,
Jika gradien satunya dikalikan dengan gradien 2-nya, hasilnya tidak minus 1. Itu yang membedakan tegak lurus dan tidak tegak lurus. Jika gradiennya dikalikan hasilnya minus 1, maka dia berpotongan tegak lurus. Jika dikalikan hasilnya tidak minus 1, maka kedua garis berpotongan tapi tidak tegak lurus. Itu yang membedakan antara kurva 2 dengan kurva 3. Kalau kurva 1 jelas ya, jika gradiennya sama maka dia akan saling sejajar. Jelas ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri kedudukan dua garis. Kemungkinannya tadi ada 3. 1, 2 garis saling sejajar. Ya, ini. Kedua, 2 garis saling berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, 2 garis saling berpotongan tidak tegak lurus. Kemungkinannya ada 3 ya. Nah, pada yang ciri-ciri yang pertama untuk 2 garis saling sejajar, yang pertama ciri-cirinya tidak mempunyai titik potong. Tadi karena arahnya sama, maka tidak mungkin ada titik potongnya ya. Seperti ini ya. Tidak mungkin dia berpotongan karena arahnya sama. Ya, maka dia tidak mempunyai titik potong. Yang kedua, ciri-cirinya adalah gradien kedua garis sama. Jadi M1 itu adalah gradien garis 1 itu sama dengan gradien garis 2, nilainya sama. Maka dia dikatakan saling sejajar. Yang kedua, 2 garis saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini 3 hal yang harus kalian perhatikan ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai titik potong. Jadi garisnya itu ada titik potong, ketemu ya, berpotongan. Dengan sudut perpotongannya adalah 90 derajat. Ya, atau dengan kata lain dia sudutnya siku-siku. Sudutnya siku-siku. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini siku-siku. Kemudian yang kedua, gradien kedua garis pasti berbeda. Nilainya pasti berbeda. Ya, M1 dengan M2 nilainya berbeda. Jika gradien garis satunya M1 dikalikan dengan gradien garis 2, M2, hasilnya minus 1, maka dia sudah dipastikan tegak lurus. Ya. Atau dengan kata lain, M1 adalah min seper M2, artinya kebalikannya. Ya. Jadi salah satunya pasti ada negatif. Kalau yang saling tegak lurus, berpotongan tegak lurus, sudah dipastikan salah satu gradiennya adalah negatif. Tidak dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Pasti salah satunya negatif. Ya. Oke. Yang ketiga, 2 garis saling berpotongan tidak tegak lurus. Ciri-cirinya hampir sama dengan yang nomor 2, cuman perbedaannya titik potong sudut itu tidak 90 derajat. Kita bisa membentuk sudut lancip ya. Bisa di bawah 90 atau di atas 90. Yang sudutnya tidak 90 derajat. Ya. Kedua, gradien garisnya berbeda. Nah, perbedaannya dengan yang nomor 2 yang saling berpotongan tegak lurus, jika dikalikan gradiennya tidak minus 1. Kalau yang berpotongan tegak lurus, jika dikalikan hasilnya minus 1. Itu ciri-ciri yang membedakan antara 2 garis saling sejajar, saling berpotongan tegak lurus, dan saling berpotongan tidak tegak lurus. Nah, bagaimana cara menentukan kedudukan 2 garis lurus? Nah, itu bisa dilihat dengan melihat gradiennya atau nilai kemiringannya. Nah, untuk gradien garis lurus sudah dibahas di modul materi 4.2. Coba kalian pelajari kembali modul materi 4.2 yang sudah diberikan. Nah, di situ dijelaskan bagaimana cara menentukan gradien. Menentukan gradien itu ada yang berdasarkan gambar, kurvanya, ada yang berdasarkan titiknya, ada yang berdasarkan persamaan garis. Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan kedudukan 2 garis lurus berdasarkan gradien. Contoh 1, tentukan kedudukan 2 garis berikut. Gradien garis 1, M1. Gradien garis 2 itu M2. Nah, ini hasilnya M2 nih ya. Nah, jika gradien garis satunya min 3, gradien garisnya ini M2 nih ya, bukan M1. Tentukan kedudukan garisnya. Ini ada 5 contoh. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini. Yang M1-nya dengan M2-nya gradiennya sama. Jika sama tadi saling sejajar. Jika yang kedua gradiennya berbeda. Jika dikalikan
gradien M1-nya 4, gradien M2-nya min 1/4. Jika dikalikan 4 kalikan min 1/4 sama dengan min 1, maka kedua garis saling berpotongan tegak lurus. Ya, jadi kalau dikalikan hasilnya min 1, maka dia tegak lurus. Nah, yang ketiga, M1 dengan M2 berbeda, maka dia pasti berpotongan. Namun, dikalikan hasilnya 1, bukan min 1, maka kedua garis saling berpotongan tidak tegak lurus. Jika sama, untuk yang nomor 4, maka dia sejajar. Jadi ciri-ciri yang paling gampang gitu ya. Kalau sama sejajar, jika dikalikan gradiennya hasilnya min 1, maka dia berpotongan tegak lurus. Kalau hasilnya tidak min 1, maka berpotongan tidak tegak lurus. Gitu ya. Nah, ini ada contoh 2, lengkapi tabel berikut. Nah, jika M1 ini yang kosong ini kalian isi ya. Lengkapi tabel berikut. Gradien M1-nya nomor 1 min 5. M2-nya kosong. Kedudukan garisnya saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus, gampangnya begini. Kalau saling tegak lurus, pasti gradien salah satu gradiennya negatif. Yang kedua, nilainya itu kebalikannya. Berarti kebalikan dari 5 adalah 1/5. Gitu ya. Kebalikan dari 1/5 adalah 5. Jadi gitu. Nah, di sini sudah min, maka yang M2-nya sudah dipastikan positif. Karena kalau gradien tegak lurus, salah satunya negatif. Berarti 1/5. Gitu ya. Yang nomor 2, saling sejajar. M2-nya 2/7. Berapakah M1-nya? Karena saling sejajar, maka sama, yaitu 2/7. Sama, nomor 3 juga sejajar. Maka jika M1-nya min 7, maka M2-nya min 7. Nah, ini yang nomor 4, saling tegak lurus. M2-nya positif, 3/5. Nah, sudah dipastikan pasti M1-nya negatif. Karena salah satunya harus negatif kalau saling tegak lurus itu. M salah satu gradiennya itu harus ada yang negatif. Di sini M2-nya 3/5, maka M1-nya adalah kebalikannya. 3/5 kebalikannya kan 5/3, maka tinggal tambahkan negatif, jadi min 5/3. Jelas ya? Jadi yang membedakan di situ saja. Jadi kalau saling sejajar, nilainya sama. Kalau yang tegak lurus, pasti salah satunya negatif dan nilainya kebalikan. Jika 5 kebalikannya 1/5. 7 kebalikannya 1/7. 1/4 kebalikannya 4. 3/5 kebalikannya 5/3. Itu yang membedakan saling tegak lurus dengan saling sejajar. Sekali lagi diulangi, kalau saling sejajar nilai gradiennya sama persis. Ya, kembar. Yang satu min maka satunya min, ya. Itu yang jelas ya. Oke, ini nanti bisa kalian pelajari kembali tentang contoh nomor 2 ini. Jika ada yang kurang jelas bisa nanti japri WA. Contoh yang ketiga, tentukan kedudukan dua garis berikut. Ini ada kurva persamaan garis, ada 2, Y min 3X, ya. Y sama dengan 6 min 3X, yang keduanya persamaan garis 12X plus 4Y min 8 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini berdasarkan persamaan garis. Di modul 4.2 sudah dibahas menentukan gradien berdasarkan garis. Coba kalian buka kembali. Oke, kita bahas ya. Yang nomor 1, kurva garis 1, persamaan garisnya Y sama dengan 6 min 3X. Berarti gradiennya, karena ini bentuknya eksplisit, maka gradiennya adalah koefisien X-nya. Ya, ini berarti min 3, maka gradiennya M1 adalah min 3. Kurva garis 2-nya, persamaan garisnya 12X plus 4Y min 8. Nah, ini bentuknya implisit. Cara menentukan gradiennya adalah min A per B. Buka kembali ya, modul 4.2, cara menentukan gradien berdasarkan persamaan. Berarti M2-nya adalah, karena bentuknya implisit, maka cara mencari gradiennya min A per B. Min A per B. A adalah koefisien variabel X-nya, sedangkan B adalah koefisien variabel Y. Berarti 12/4. Min 12/4. Berarti min 3. Nah, berarti kurva persamaan garis 1 min 3, M1 kurva garis 2-nya, M2-nya min 3. Karena sama, maka kedua garis saling sejajar. Jika M1-nya sama dengan M2-nya, maka kedua garis saling sejajar. Nah, yang kedua, ya, tentukan kedudukan garis dari kurva persamaan garis 5X min 3Y plus 6 sama dengan 0. Yang kedua, garisnya melalui titik 2,5 dan min 3,8. Kita cari gradiennya.
kurva 1 karena dia bentuknya persamaan garis, maka bentuknya implisit. Maka rumusnya adalah mencari gradiennya adalah min A per B. Min A-nya 5, B-nya min 3. Maka min 5 per min 3. Min bagi min plus, maka 5 per 3. Gradien garis satunya adalah 5 per 3. Nah, untuk kurva garis 2 ini berupa titik, 2 titik. Nah, cara menentukan gradien ini pakai rumus yang Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2 ya. Ini buka kembali di modul 4.2-nya, cara menentukan gradien berdasarkan 2 titik. Y1 dikurang Y2 berarti 5, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka 5 dikurang 8. Dibagi 2 dikurang min 3. Nah, kalau 2 ada tanda min seperti ini, maka jadi plus. 5 dikurang 8, 3, min 3. 2 dikurang min 3 artinya 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti min 3 dibagi 5 adalah min 3 per 5. M1-nya 5 per 3, M2-nya min 3 per 5. Coba perhatikan. Ini tandanya berbeda. Terus angkanya kebalikan. Maka sudah dipastikan dia saling tegak lurus. Jika salah satunya negatif, yang kedua angkanya kebalikannya, ya, 5 per 3 kebalikannya kan 3 per 5. Jika dikalikan hasilnya min 1. Min 5 per 3 dikalikan 3 per 5 hasilnya min 1. Ya. Maka kedua garis saling tegak lurus. Jelas ya? Itu cara menentukan kedudukan garis berdasarkan persamaan dan berdasarkan titik. Nanti kalian bisa pelajari kembali modul 4.2 untuk mendukung kalian mengerti di materi 4.3. Nah, nanti jika sudah selesai, bisa kalian kerjakan latihan soalnya untuk latih 4.3 ya, tentang kedudukan dua garis. Oke, ini linknya, tolong dibaca terlebih dahulu. Biasakan sebelum kalian mengerjakan soal, kalian sudah mencatat dan menyaksikan video penjelasannya. Jika sudah dilakukan, sudah jelas, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Dan biasakan baca petunjuk pengerjaannya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.